Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi di channel Hendra Syah Official. Tentu saja channel kesayangan Anda yang menghadirkan motivasi, review, dan juga kisah-kisah yang menarik dari banyak orang yang menjadi tamu di channel ini. Dan program sebuku kali ini saya akan mereview sebuah novel yang cukup menarik yang judulnya adalah Raifa dalam Dekapan Selembu yang ditulis oleh penulisnya yang bernama Boy Abdas. Nah, kalau kalian melihat suasana yang cukup menarik ini, saya sedang berada di sebuah resort wisata di daerah Longa atau di Lampu ya. Namanya Jul Bungalau, lokasi yang sangat indah sekali di pinggir pantai. Lokasi ini cukup menarik bagi Anda untuk mereview, merenung, atau barangkali memikirkan apa rencana-rencana Anda yang akan Anda rencanakan untuk masa depan yang lebih oke. Saya sarankan atau saya recommended, ini tempat ini keren sekali. Minumannya enak, makanannya oke, lokasinya juga keren dan hebat, mantap. Tadi sebenarnya kita tidak mengambil di tempat ini ya, tapi karena hujannya agak lumayan deras, lokasi yang di bibir pantai sekali yang saya ingin sekali membuat review yang menarik di situ, akhirnya kita terkena air hujan dan kita pindah ke tempat ini. Ini sebuah apa ya namanya nih, semacam gubuk atau apa ya, kayak rumah-rumah kecil seperti itu. Tempat kita makan, tempat kita duduk, dan disinilah tempat kita akan mereview novel dari Boy Abdas. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Ini adalah sebuah novel yang berjudul Raifa dalam Dekapan Selembu karya Boy Abdas. Dan ini sudah terbit dan beredar. Anda dapat beli di beberapa toko buku dan bisa di toko buku online juga. Nah, novel ini sebenarnya dicetak pertama kali pada tahun 2021, tepatnya di bulan Mei. Dan penerbit yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini adalah penerbit Bandar Publishing atau penerbit yang sangat terkenal di Aceh terutama. Saya pengen cerita dulu sedikit ketika bagaimana impression saya ketika membaca novel ini. Awalnya saya berpikir ini agak unik ya, novelnya itu agak memberikan konten-konten yang unik, terutama ketika bagaimana ibunya Raifa itu memberitahukan kepada Raifa untuk tidak menggunakan hal-hal yang tidak pantas dilihat. Selembu itu adalah sebuah tempat, nama sebuah tempat, tapi ketika kita membaca lembar per lembar dari narasi yang ditampilkan oleh penulisnya, terlihat sekali bahwa penulis di sini ingin menyampaikan sebuah konsep kearifan lokal sebenarnya melalui peran seorang Raifa, seorang gadis belia yang bernama Raifa. Dan buku ini, novel ini dibuka ketika bagaimana kisah seorang ibu untuk memberitahu kepada anaknya untuk tidak bisa berpakaian seenaknya. Itu contoh yang paling jelas ya, bagaimana tidak menggunakan gelang kaki dan gelang tangan gitu. Dan orang tua ingin menyampaikan identitas anak itu dimulai dari sesuatu yang sangat asli sekali, seorang anak yang dibina di dalam rumah seperti itu. Nah, novel ini kata si penulisnya ini ditulis sudah hampir 10 tahun yang lalu. Kemudian dokumentasinya hilang karena hilangnya laptop si penulis. Tapi akhirnya kumpulan cerita ini terpaksa dalam tanda kutip dihadirkan kembali, diselesaikan. Dan kehilangan laptop dari penulis ini menjadi sebuah stimulus bagi dia untuk menyelesaikan konten-konten yang menarik dalam kisah Raifa ini. Nah, novel ini mengajak kita untuk merenungkan kembali peran manusia dalam kehidupannya, bagaimana interaksinya bersama lingkungan, ya khususnya hutan ya. Dan Raifa menyadari bahwa berbagai macam sumber hayati ada di hutan, dan kehidupan Raifa pun akhirnya sangat dekat dengan kehidupan hutan, terutama lingkungan yang kebijakan yang dampaknya berpengaruh pada hal-hal yang barangkali susah kita prediksi. Nah, bagaimana alur cerita dari novel Raifa ini? Nah, alur ini diperankan oleh tokoh yang namanya juga Raifa, seorang gadis remaja yang menjadikan hutan sebagai sahabatnya. Dia merupakan orang yang mempunyai interaksi yang cukup kuat dengan hutan
dan kemudian yang apa saja yang ada di sekeliling hutan tersebut, sehingga ia seperti tidak asing lagi dengan hal-hal yang ada di hutan dan juga terpapar di aura cara Raifa itu merepresentasikan dirinya. Berbagai macam persoalan muncul dalam kehidupan Raifa, tetapi Raifa sendiri akhirnya menemukan jalannya ketika dia tergabung dengan komunitas yang peduli lingkungan, yang dapat juga mengaktualisasikan kedekatannya dengan hutan. Dan ia dibantu oleh seorang sahabatnya yang bernama Mutia. Dia adalah seorang aktivis lingkungan yang masih juga saudara dari ayahnya Raifa. Raifa akhirnya berhasil menemukan beberapa pencapaian atau penghargaan ya, sampai meraih duta hutan ketika dia hampir bersamaan itu juga menerima surat balasan dari presiden. Awalnya di sini saya berpikir apakah Raifa ini memang ingin melakukan suatu capaian-capaian dalam hidupnya dengan menunjukkan kecintaannya pada hutan, atau misalnya dia orang yang berafiliasi kehidupannya dengan hutan tanpa mempedulikan penghargaan apapun. Ternyata memang benar apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Raifa ini punya semacam semangat bahwa dia ingin menjaga madaninya hidup dekat dengan hutan itu, sampai dengan ketika ayahnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu harus menghilangkan cintanya pada menjaga hutan. Dan akhirnya Raifa meminta ayahnya untuk tidak mengerjakan itu. Bagaimana mungkin Raifa berpikir dia mendapatkan uang banyak, sementara ayahnya akhirnya harus luntur cintanya pada hutan. Salah satu keinginan Raifa pasti akan menjadi tidak terkabul dan dia pasti akan sangat sedih ya. Novel ini juga tidak luput dari ada beberapa sense konfliknya sebenarnya, terutama konflik batin ketika Raifa melewati masa-masa pahit ya, kehilangan orang-orang yang orang tuanya, orang yang dia sayangin ya, pada musibah banjir akibat keseimbangan Selembu, daerah Selembu itu yang terusik. Selembu ini adalah sebuah kawasan pegunungan yang menjadi bagian dari ekosistem di wilayah yang dilindungi oleh Shah Alam. Nah, Shah Alam ini adalah judul pertama dari halaman novel ini. Pada saat itu ada narasi yang sangat kuat. Narasinya adalah ketika ketika orang-orang mulai melupakan kebutuhan hidup, mungkin karena alam menyediakan secara gratis gitu. Tetapi di sini ada makna-makna yang lebih dalam, di mana kadang-kadang ada orang yang menggadaikan bagaimana kearifan lokal itu untuk mendapatkan rupiah-rupiah demi kehidupan mereka. Novel ini menarik ya menurut saya, terutama bagi kita jangan hanya mungkin membaca novel-novel yang percintaan atau novel-novel misteri, novel-novel yang ada hantu-hantunya, yang serem seperti itu ya. Tetapi jauh di situ banyak sekali juga manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita bisa membaca narasi-narasi yang kuat sebenarnya dalam sebuah novel. Narasi-narasi yang tidak saja mengejawantahkan implementing dari pemikiran si penulisnya, tetapi kita pun pembacanya mendapatkan ilmu yang baru dari apa yang disampaikan oleh penulis. Dan kalau Anda membaca nanti novel ini, terutama di halaman 123 ya, itu ada sebuah kalimat yang saya juga kutip ya di postingan saya di sosial media. Bagaimana seorang perempuan yang bernama Mila yang harus bangga mempunyai seorang ayah yang bertanggung jawab. Itu semua dilakukannya demi terjaminnya keberlangsungan hidup di masa depan Mila, kakak, dan adik-adiknya. Raifa memberikan pandangan, namun yang kita harus mengerti adalah menubang hutan adalah sebuah ancaman bencana jika dilakukan secara terus-menerus. Dan kemudian kami tahu itu pilihan sulit bagi ayah Mila. Lagi pula ayah Mila kan kehilangan pekerjaan. Pengusaha-pengusaha mestinya bertanggung jawab. Itu adalah bengkalan narasi yang sangat kuat. Novel Raifa ini juga memberikan khasanah baru bagi kita orang yang membacanya. Kalau tadinya mungkin pesan-pesan dalam semua narasi cukup diberikan dengan bagaimana ketahanan seorang Raifa dalam memperjuangkan
capaian-capaian yang ingin dia dapatkan dalam hidupnya, tetapi juga ada kisah-kisah sahabatnya yang juga menarik, pesan-pesan ibunya yang menarik, tokoh-tokoh ayah yang luar biasa, dan bagaimana orang-orang berjuang melepaskan ketergantungannya pada sesuatu yang bisa menghasilkan gampang sekali, tetapi merusak banyak orang, terutama alam. Bagi saya, novel Raipa ini sangat recommended sekali. Di tengah banyaknya novel-novel yang memang ditulis berdasarkan kisah-kisah yang fiksi, dan saya tahu novel Raifa dalam Dekapan Selembu ini adalah satu dari banyak novel juga yang sudah muncul di keseharian kita, terutama yang mengangkat kisah-kisah teladan yang luar biasa, yang bisa menjadi kisah-kisah penguat bagi kita. Ya barangkali ada yang senasib, seperasaan, sejiwa dengan apa yang dialami oleh Raipa, ibu dan juga ayahnya, juga sahabat-sahabat dari Raipa. Sahabat semua, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa novel dari Boy Abdas ini juga memberikan kekuatan semangat bagi kita untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Raifa. Kenapa Raifa? Awalnya saya berpikir seperti itu karena Raifa lah tokoh yang ingin dihidupkan sebagai tokoh utama, seorang remaja yang punya kecenderungan kedekatan kepada lingkungannya, terutama hutan di tempat dia tinggal di pegunungan Selembu itu, dan akhirnya memberi banyak kisah-kisah menarik yang harus kita baca sampai tuntas. Nah, Raipa ini sendiri kisahnya cukup menarik dibaca meskipun tidak terlalu banyak ya, hanya ada 18 kisah, mulai dari kisah Syah Alam, Mutia, Selembu yang Perkasa, Luka Selembu, Murka Alam, Berbenah, Membangun Impian Kota, Misteri yang Anggun, Pidato Raipa, Sebuah Kotak dari Raipa, dan juga Duta Hutan. Kalau dikisahkan A sampai Z-nya, kisah ini dimulai dari bagaimana Raipa membangun semangatnya untuk mencintai tempat tinggalnya. Apa-apa saja yang Allah sudah titipkan di tempat tinggal tersebut, salah satunya adalah hutan dan selengkap-lengkap alam yang ada di sekitarnya. Kemudian ditutup dengan kemenangan Raipa dalam mendapatkan banyak sekali penghargaan sebagai salah satu duta hutan. Tapi menjadi duta ternyata tidak membuat Raipa menjual idealismenya sebagai seorang remaja yang sudah kadung memulai kehidupannya dekat dengan alam. Ada pesan moral sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulisnya, Boy Abdas, bahwa berapapun jarak kita sudah berjarak dari kehidupan kita, dari desa, dari gunung, dari tempat kita bermula, tapi jangan lupa desa dan kampung adalah tempat kita kembali, tempat di mana kita menaruh banyak cita-cita, membangun lagi kehidupan yang madani untuk kemaslahatan banyak orang. Terima kasih kepada Boy Abdas yang sudah menuliskan kisah yang ciamik dan keren ini. Semoga novel ini akan melahirkan tulisan-tulisan yang baru lagi bagi Boy Abdas dalam kreativitas dia menulis. Dia memang tidak menulis secara aktif katanya di sini, tetapi banyak sekali yang sudah menjadi produksi dari tangan dinginnya. Ini adalah buku ketiganya. Novel ketiga ini semoga menjadi pemicu untuk lahirnya lagi buku-buku atau novel-novel berikutnya. Sekali lagi selamat kepada Boy Abdas dan juga terima kasih untuk tulisan yang keren ini, dan terima kasih juga untuk Bandar Publishing yang sudah memproduksi, mencetak buku-buku yang berkualitas di Aceh dan juga di Indonesia. Dan satu lagi terima kasih juga kepada teman saya yang menghadiahkan buku ini kepada saya untuk direview. Semoga kita terus mencintai dunia literasi untuk membuat anak negeri ini makin terbuka pikirannya, makin maju, dan makin positif melihat banyak perkembangan dan banyak perubahan yang ada di dunia ini. Terima kasih, saya Hendra pamit undur dari review kali ini. Sampai ketemu dalam review buku berikutnya. Saya Hendra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.